Because that would be fucking crazy. Sorry. Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Setelah bikin alur cerita film Final Destination 1-5, akhirnya kita sampai juga di instalmen terakhir sekaligus paling baru dari Final Destination, yaitu Final Destination Bloodlines. Ini merupakan film rilisan tahun 2025, yang jadi sequel sekaligus prequel dari franchise film Final Destination. Masih sama kayak film-film sebelumnya, film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang dikejar kutukan kematian. Tapi, ternyata ada fakta lain soal kutukan tersebut, yang berkaitan dengan film-film sebelumnya. Supaya gak makin penasaran lagi, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya. Sebelum dimulai, jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih, yaitu Iris, dan juga Paul. Di momen ini, Paul mengajak Iris berkencan ke pembukaan sebuah gedung tinggi baru, bernama Skyview. Saat sampai di sana, Iris sangat senang karena yang datang ke tempat itu hanyalah orang-orang penting. Sementara Paul bisa datang karena ia kenal dengan orang dalam di sana. Iris dan Paul lalu masuk ke gedung itu, tapi saat menaiki lift, ekspresi Iris berubah sedikit risau, karena liftnya sempat macet, dan diketahui pula kalau ternyata gedung itu selesai 5 bulan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan kontraktor. Namun, sampai di atas gedung untungnya tak ada hal mengerikan apapun yang terjadi. Begitu sampai di atas, Paul langsung memesan meja. Tapi karena orang dalam kenalannya ternyata sudah dipecat, Paul dan Iris tidak mendapatkan meja. Meski demikian, Iris tak masalah dengan itu. Tak mau membuang waktu, Paul mengajak Iris berkeliling, tapi tiba-tiba tangan Iris sempat tertusuk duri mawar. Dan di sini ia semakin merasakan banyak firasat aneh. Okay. You okay? Iris lalu sempat izin ke toilet. Di sana ia bertemu perempuan bernama Wanda, dan anaknya, yang mana anak ini nantinya bakal jadi karakter penting di film ini. Saat bertemu Iris, Wanda bisa tahu kalau Iris ini sedang hamil. Ia pun meminta Iris jujur pada Paul, agar Iris bisa tahu apakah Paul tulus atau tidak menyayanginya. Kemudian, Iris dan Paul naik ke tempat paling tinggi di gedung itu. Di sana, seorang anak sempat terlihat ingin membuang sebuah koin, tapi dihentikan oleh pihak keamanan. Namun, saat pihak keamanan lengah, anak itu diam-diam melempar koin itu, dan koin tersebut malah masuk ke ventilasi udara, lalu tersangkut di sebuah kipas. Pada waktu bersamaan, Paul akhirnya melamar Iris di sana, dan saat tahu Iris sedang hamil, Paul tak mempermasalahkan itu, dan bahkan ia jadi lebih senang karena hal tersebut. Setelah itu, Iris dan Paul kembali ke ruangan bar, di sana mereka menari merayakan hari bahagia ini, tanpa disadari ternyata lantai kaca di bawahnya retak, dan pilar-pilar besi gedung itu mulai berderit. Belum lagi, koin tadi juga membuat sebuah tabung gas mengalami kebocoran. Tak lama, bencana mengerikan pun terjadi, kaca bangunan itu pecah, orang-orang terjun bebas dan meninggal seketika. Tak sampai di sana, api mulai muncul dan meledak terkena gas yang bocor tadi. Ledakan membuat gedung itu mulai runtuh, korban semakin banyak, lift runtuh, dan tangga darurat juga runtuh. Iris sempat berusaha bertahan sambil menolong anak dari Wanda tadi, tapi pada akhirnya Iris dan anak itu pun meninggal dalam insiden mengerikan tersebut. Akan tetapi, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami seorang gadis muda, bernama Stephanie, atau kita panggil saja Steffi, karakter utama di film ini. Malamnya, Steffi kembali bermimpi hal mengerikan itu, dan ternyata diketahui kalau ia sudah 2 bulan belakangan mengalami mimpi itu. Dan ternyata, perempuan bernama Iris di mimpinya itu adalah neneknya. Tak mau mimpi ini terus berlanjut, Steffi pun berniat mencari tahu sesuatu tentang nenek Iris. Keesokannya, Steffi pulang ke rumahnya, dan karena Steffi ini anak kostan, ayahnya pun sangat senang saat Steffi pulang. Tanpa basa-basi, di sini Steffi langsung memberitahu ayahnya, kalau ia ingin mencari tahu sesuatu tentang nenek Iris, tapi sang ayah seperti menutupi sesuatu tentang nenek Iris darinya. Tak lama, adik dari Steffi, yaitu Charlie muncul. Steffi pun memutuskan untuk pergi bersama Charlie ke rumah paman mereka, yang bernama Howard. Dalam perjalanan,
Steffi pun menceritakan Charlie soal mimpi anehnya tentang nenek Iris. Steffi pun meminta bantuan Charlie untuk mencari tahu soal nenek Iris, karena mimpi aneh itu benar-benar mengganggu kehidupannya di kampus. Sesampainya di rumah Paman Howard, Steffi bertemu beberapa anak Paman Howard, seperti Eric, Bobby, dan juga Julia, tapi entah kenapa di sini mereka nampak tidak terlalu akrab dengan Steffi. Beberapa saat kemudian, Steffi bertemu dengan Paman Howard dan istrinya yang bernama Bibi Brenda. Steffi yang enggan basa-basi, langsung memberitahu kalau ia ingin mendapat info soal nenek Iris. Tapi, Paman Howard menolaknya dengan sopan, dan ia mengingatkan Steffi kalau nenek Iris adalah orang yang mengerikan. Di sini juga kita tahu, kalau ternyata Paman Howard sangat menjaga rahasia tentang sosok nenek Iris, agar tidak diketahui oleh anak-anaknya. That woman is a sick and dangerous person. Horrible letters that were full of obituaries. A house. She obsessed about all the horrific ways. Gagal meminta pada Paman Howard, Steffi pun memohon pada Bibi Brenda. Dan karena Bibi Brenda orangnya tak tegaan, ia pun diam-diam memberitahu Steffi laci tempat surat pemberian nenek Iris disimpan oleh Howard. Kemudian, saat Steffi membuka laci itu, ia menemukan kumpulan surat dari nenek Iris, bahkan foto saat nenek Iris dan kakek Paul masih muda. Bermodalkan alamat di surat tadi, Steffi pun seorang diri pergi menemui nenek Iris di kediamannya. Terlihat di sini kalau nenek Iris ternyata tinggal jauh dari keramaian, dan seolah menutup diri dari dunia luar. Sebelum masuk ke kabin nenek Iris, ia pun diminta menaruh barang-barang seperti dompet, ponsel, dan sabuk, karena barang itu dinilai berbahaya dan bisa mengancam nyawa nenek Iris. Beberapa saat kemudian, Steffi pun masuk ke dalam rumah nenek Iris, dan akhirnya untuk pertama kalinya ia pun bertemu sang nenek. Saat bertemu, nenek Iris nampak sangat waspada, ia bahkan meminta Steffi masuk dan duduk perlahan di rumahnya. Meski demikian, nenek Iris tampak senang bisa melihat cucunya itu. Setelah dirasa aman, Steffi pun mulai memberitahu alasannya datang ke sana, termasuk soal mimpi buruk tentang nenek Iris. Kemudian, nenek Iris pun memberitahu, kalau itu bukan sekedar mimpi, tapi merupakan penglihatan yang sempat dilihat juga oleh nenek Iris sebelum tragedi gedung Skyview. Kita lalu diperlihatkan flashback, di mana ternyata saat di insiden gedung Skyview, nenek Iris berhasil menyelamatkan semua orang di sana, sebelum gedung itu runtuh, berdasarkan penglihatan yang ia lihat. Akan tetapi, menurut Iris tindakannya itu keliru, karena ternyata ia sudah mencurangi kematian, dan mau tak suka dengan itu. Kini, kematian datang kembali untuk mengambil nyawa orang-orang yang selamat di tragedi itu, termasuk nenek Iris sendiri. Nenek Iris lalu memberikan Steffi sebuah buku, tapi karena Steffi menganggap cerita itu sangat gila, Steffi pun pergi. Nenek Iris yang sudah pasrah dengan nyawanya, akhirnya memaksakan diri keluar dari rumahnya untuk memberikan Steffi buku buatannya itu. Lalu tak lama benar saja, nenek Iris pun meninggal dengan cara yang mengerikan. Sesudah pemakaman nenek Iris, Steffi mulai memikirkan kutukan kematian yang sebelumnya diceritakan oleh nenek Iris. Tak lama, datanglah ibu Steffi, yang bernama Darlene, tapi di sini Steffi yang nampak memiliki kenangan buruk dengannya, memilih untuk tak menemuinya. Charlie sempat bertanya, kenapa Steffi begitu membenci ibunya, yang membuat perdebatan pun sempat terjadi antara Charlie dan Steffi soal hal ini. I'm not crazy. Saat kembali ke rumah, Steffi yang sedang memikirkan kutukan kematian itu, entah kenapa tiba-tiba mendapat firasat aneh saat melihat foto keluarganya. Sementara di rumah Paman Howard, keluarganya saat ini sedang mengadakan pesta barbeque santai. Tak lama, Darlene datang membawa kue selai kacang, tapi Bobby tak bisa memakannya karena dia memiliki alergi kacang. Pesta ini pun berjalan lancar, namun tanpa mereka sadari, Maud sedang mengintai, terlihat dari sebuah pecahan kaca yang masuk ke dalam gelas dan bercampur dengan es batu, serta beberapa benda tajam yang mulai bergerak sendiri. Di rumah Steffi, ia kini mulai mendapat pertanda buruk soal kematian keluarga Paman Howard, sehingga Steffi pun sesegera mungkin pergi ke rumah Paman Howard. Kembali ke rumah Paman Howard, pesta masih berlangsung, lalu di satu momen Paman Howard sempat diselamatkan Darlene saat ia hampir tertusuk garpu rumput. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah mesin pemotong rumput menyala sendiri, lalu di waktu bersamaan Paman Howard terjatuh usai kakinya tertusuk pecahan kaca,
yang berujung ia tewas usai wajahnya di blender mesin pemotong rumput. Glad you decided to come. Setelah kematian Paman Howard, Steffi pun kini jadi percaya soal kutukan kematian yang diceritakan nenek Iris. Ia juga yakin, kalau kutukan itu akan terus berlanjut menimpa keturunan dari nenek Iris, termasuk Steffi dan saudara-saudaranya. Pada satu momen, Steffi pun menjelaskan hal ini di depan seluruh anggota keluarganya. Steffi menceritakan kalau keputusan nenek Iris menyelamatkan orang-orang di insiden gedung Skyview adalah tindakan mencurangi kematian. Alhasil, setelah itu kematian itu pun datang kembali, lalu menewaskan satu persatu dari mereka, termasuk keturunan-keturunannya, yang memang tak seharusnya lahir ke dunia. Itu artinya, meski nenek Iris sudah meninggal, kutukan itu tak akan berhenti sampai keturunannya habis. Steffi pun memberitahu urutan kematian menurut teorinya, di mana setelah Paman Howard tewas, maut akan datang menghabiskan anak-anaknya, yaitu Eric, Julia, dan Bobby. Lalu setelah itu, barulah giliran Darlene dan anak-anaknya, yakni Steffi dan Charlie yang akan tewas. Sementara itu Marty, ayah dari Steffi, dan juga Bibi Brenda, istri dari Paman Howard, akan aman karena mereka bukanlah keturunan nenek Iris. Sayangnya, setelah menjelaskan panjang lebar, tak semuanya percaya pada ucapan Steffi, dan menganggap itu hanya teori konspirasi. Di malam harinya, diperlihatkan Eric sedang bekerja di toko tato dan tindik. Setelah menyelesaikan konsumen terakhirnya, Eric menutup toko dan mulai bersih-bersih. Saat ia bersih-bersih, nampak beberapa hal aneh mulai terjadi, seperti cairan alkohol yang tumpah, dan kipas yang menyala sendiri. Sebelum pergi, Eric sempat menato tangannya dengan tulisan ayah, sebagai bentuk rasa sayangnya pada mendiang sang ayah. Begitu selesai, Eric melihat gelas yang terjatuh, saat sedang berusaha membersihkannya, tiba-tiba saja tindik di hidung Eric tersangkut di rantai kipas. Eric kesakitan dan berusaha melepaskan itu, tapi tiba-tiba saja api muncul dan mulai membesar. Eric sebenarnya berhasil melepaskan rantai itu, tapi ia malah terjatuh ke kobaran api. Apakah Eric tewas? Kita lanjut aja dulu videonya. Keesokannya, Steffi yang khawatir karena Eric tak menjawab teleponnya sejak semalam, lantas mengajak Charlie untuk menemui Eric. Tapi, ternyata Eric masih selamat meski tangannya terluka. Diketahui, kalau ternyata tadi malam Eric bisa selamat, karena jaket kulit yang ia pakai bisa tahan api. Pada momen ini, Steffi meminta Eric lebih berhati-hati, tapi Eric tak peduli dan menganggap kematian adalah hal sepele. Bahkan ia juga seperti mengolok-olok maut. Tak lama Julia muncul, dan tak sengaja ia malah masuk ke dalam sebuah truk sampah. Karena panik, Steffi, Eric, dan Charlie langsung berusaha menghentikan truk itu. Tapi meski sudah berusaha kuat, karena sang sopir tak mendengar, pada akhirnya Julia pun meninggal tergilas mesin penghancur sampah. Pasca meninggalnya Julia, semua orang kini mulai mempercayai ucapan Steffi soal kutukan kematian. Tapi saat semua bingung kenapa Julia tewas duluan sebelum Eric, Bibi Brenda memberitahu kalau ternyata Eric bukanlah anak kandung Howard. Itu artinya, Eric akan aman, dan yang meninggal selanjutnya kemungkinan besar adalah Bobby. Steffi pun mulai berusaha mencari tahu cara memutus kutukan ini, demi menyelamatkan keluarganya. Lalu saat melihat buku pemberian Iris, ia melihat tulisan seorang bernama JBI yang dikatakan tahu sesuatu tentang kutukan ini. Kebetulan sekali, ternyata Darlene tahu di mana sosok bernama JBI ini bekerja. Karena saat ia kecil ia berkata sering melihat nenek Iris berkirim surat dengan JBI. Singkat cerita, Steffi bersama Charlie, dan ibunya, yaitu Darlene pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Di sini, awalnya Bobby diminta untuk tidak ikut, tapi Bobby bersikeras ingin ikut karena ia takut berada sendirian di rumah. Dan tak hanya Bobby, ternyata Eric juga memutuskan ikut ke rumah sakit tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, kita akhirnya bisa melihat Steffi yang mulai kembali akrab dengan ibunya. Di sini, Darlene pun memberitahu alasannya pergi meninggalkan Steffi, Charlie, serta Marty sang suami. Darlene memberitahu, kalau sejak kecil ia selalu diawasi dengan ketat oleh Iris yang begitu takut pada kematian, sehingga membuat Darlene begitu paranoid saat dewasa, bahkan saat ia juga akhirnya memiliki keluarga sendiri.
Lalu karena merasa takut sifat paranoidnya mengganggu perkembangan anak-anaknya, Darlene pun memutuskan pergi. Tapi, kini ia memilih kembali untuk berusaha membantu Steffi memutus rantai kutukan ini, demi keluarganya bisa hidup tenang di masa depan. Saat sampai di rumah sakit, mereka semua pun akhirnya bertemu sosok bernama JB, yang ternyata itu adalah nama pendek dari William John Bloodworth, sang legenda Final Destination. William pun di sini mengaku kenal dengan nenek Iris, karena ialah sosok anak dari penyanyi bernama Wanda, yang nenek Iris temui di gedung Skyview 50 tahun lalu. William lalu menjelaskan, kalau selama bertahun-tahun ia sudah membantu nenek Iris mencari tahu semua tentang kutukan kematian itu, tapi sayang ia sendiri tak pernah tahu pasti bagaimana cara menghentikannya. Menurut penelitiannya, hanya ada 2 cara menghentikan kutukan itu. Pertama dengan mengambil nyawa seseorang alias menewaskan seseorang, tapi cara ini belum pasti berhasil. Dan kedua, dengan cara mati suri, yang mana cara ini terbukti pernah berhasil, pada seseorang wanita bernama Kimberly Corman, tapi dengan risiko yang tinggi. Steffi lalu bertanya, mungkin saja ada cara lain yang lebih aman, tapi William menjawab tak ada, karena selama bertahun-tahun sudah banyak orang yang bertanya hal itu padanya. Pada akhirnya, William yang mengaku saat ini sedang sakit keras dan akan segera menemui ajalnya pun pamitan pada semuanya, dan menyarankan mereka untuk nikmati saja waktu yang masih mereka miliki sebelum ajal benar-benar datang menjemput. Tak mendapat jawaban yang memuaskan, Bobby yang tahu ini gilirannya tewas pun nampak tertekan. Tapi, Eric sebagai kakak yang baik langsung berusaha membantunya. Di sini, tanpa sepengetahuan Steffi dan keluarganya, Eric membawa Bobby dan berencana membuat Bobby mati suri seperti sosok Kimberly Corman di cerita William tadi. Karena tahu Bobby alergi kacang, Eric pun berencana membuat Bobby keracunan kacang. Lalu nanti, saat jantung Bobby berhenti berdetak, ia akan sesegera mungkin membawa Bobby ke dokter. Singkat cerita, Eric pun berusaha memberikan Bobby kacang dari sebuah vending mesin. Tapi mesin itu sempat macet meski akhirnya sebuah kacang berhasil mereka dapatkan. Saat mendapatkan kacang itu, Eric menyembunyikan Bobby di sebuah ruangan. Tapi tanpa ia sadari, di ruangan itu ada sebuah mesin MRI yang menyala dengan sendirinya. Tak lama, Eric kembali membawa sebuah kursi roda, agar nanti saat Bobby tewas ia bisa langsung membawanya ke dokter dengan mudah. Singkat cerita, Bobby pun mulai memakan kacang itu, tak lama ia pun mulai nampak sulit bernafas karena alergi. Di waktu bersamaan, mesin MRI yang ada di ruangan itu mulai kelebihan daya, lalu menghisap semua benda logam di sana. Eric yang di tubuhnya penuh besi tindikan pun mulai terluka. Lalu ia tak sengaja tertabrak kursi roda dan terjepit di mesin MRI. Pada akhirnya, Eric pun tewas terjepit mesin itu. Sementara itu, nasib tragis juga dialami Bobby. Ia yang baru saja berhasil mengatasi alergi kacangnya, harus tewas usai sebuah pegas menghancurkan kepalanya. Kematian Eric dan Bobby membuat Charlie begitu ketakutan, karena itu artinya waktunya untuk meninggal sudah tak lama. Di sini, Darlene yang sayang pada anak-anaknya itu pun berkata akan berkorban, dengan cara mengurung diri di kabin milik nenek Iris. Karena ia yakin, jika mau tak bisa mengejarnya, maka Steffi dan Charlie akan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kabin milik nenek Iris. Tapi, karena pagarnya terkunci, Steffi terpaksa menjebolnya menggunakan mobil karavan milik Darlene. Setelah berhasil menerobos pagarnya, sayang Steffi malah tersangkut sabuk pengaman di kursi mobilnya, sehingga yang masuk ke kabin hanyalah Charlie dan Darlene. Tapi, Darlene yang melihat sesuatu yang janggal, batal memasuki kabin itu. Lalu tak lama sebuah gas bocor meledak dan seketika menghancurkan kabin milik nenek Iris. Ledakan tadi membuat mobil karavan Darlene terjungkal, dan membuat Steffi tenggelam. Charlie yang tersadar berusaha menolong Steffi, tapi sebuah besi menindihnya. Untung saja, Darlene muncul dan melepaskan besi itu. Sayang sekali, tak lama kemudian, Darlene justru harus meninggal usai tertimpa sebuah tiang. Charlie yang masih kaget, langsung berusaha menolong Steffi yang mulai tenggelam. Di sini, Steffi mulai berhenti bernafas, tapi untungnya di saat terakhir Charlie berhasil menolongnya, bahkan membuat Steffi kembali sadar lewat tindakan PCR. Pada momen ini, Steffi pun merasa kalau Charlie sudah berhasil memutus rantai kutukan kematian itu, karena cara yang ia lakukan mirip dengan cara yang dilakukan Kimberly Corman.
Keesokannya, Steffi dan Charlie pergi ke acara kelulusan teman Charlie, yang bernama Jenny. Begitu sampai di rumah Jenny, mereka bertemu ayah Jenny, yang bernama Reddick, dan merupakan seorang dokter. Di momen ini, Steffi menceritakan pada ayah Jenny, kalau kemarin Charlie sudah membangkitkannya dari kematian. Tapi Dr. Reddick memberitahu, kalau secara teknis di momen itu Steffi belum tewas, karena masih bisa ditolong oleh proses CPR ringan. Perkataan Dr. Reddick ini pun membuat Steffi sadar kalau kutukan kematian itu belum benar-benar putus. Tak lama, ia merasakan firasat buruk, dan benar saja, sebuah kereta api mengalami anjlok. Steffi dan Charlie berusaha lari dari sana, tapi pada akhirnya mereka tetap tewas karena tertimpa kayu logging di kereta itu, dan disinilah film pun berakhir. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul Final Destination Bloodlines. Sedikit penjelasan soal ending Final Destination Bloodlines, di mana film ini seolah mengungkap twist besar terkait kutukan kematian yang kini memburu seluruh darah keturunan Iris, karena ia menyelamatkan banyak orang dari tragedi Skyview di tahun 1968. Hal ini juga turut mereveal aturan baru kutukan kematian yang ternyata bukan hanya mengincar orang-orang di tragedi Skyview, tapi juga semua darah keturunannya. Lalu soal karakter Eric, awalnya ia diperlihatkan tanpa aman dari kutukan kematian itu, karena terungkap bahwa ia adalah anak hasil perselingkuhan Brenda, bukan keturunan biologis dari Howard. Tapi kematian Eric nyatanya tetap terjadi karena ia mencoba mengakali dan mengolok-olok kematian, dengan berusaha menyelamatkan sang adik, Bobby, lewat metode flatline dan revive ala franchise. Karena dinilai sudah mengacaukan rencana kematian itulah, Eric pun layak dijatuhi hukuman. Kesimpulannya, meski bukan darah keturunan Iris, Eric tetap mati karena melanggar hukum kematian, dan ia berani campur tangan dalam nasib Bobby. Secara keseluruhan, Final Destination Bloodlines ini ngebawa nuansa baru, tapi tetap bikin jantung copot. Ceritanya balik ke akar kutukan, penuh kejutan dan adegan maut absurd khas franchise ini. Jadi gak cuma serem, tapi juga seru dan mind-blowing. Dan buat film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian buat video kali ini, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, dan request film di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.